9 Langkah Pengambilan dan Pengujian Keputusan. Oleh Mike Eka Ningrum, SPD, BCKS Tahap 3 tahun 2025. 9 Langkah Pengambilan dan Pengujian Keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat kembali keputusan dan refleksikan. Hal yang perlu diperhatikan saat pengambilan keputusan. 1. Jangan terburu-buru memutuskan, sebaiknya pahami dulu semua fakta. 2. Libatkan hati dan kepala, data dan empati harus berjalan beriringan. 3. Gunakan pendekatan 9 langkah dan 5 uji pengambilan keputusan untuk mempertajam pertimbangan ibu, bapak. 4. Bayangkan dampaknya bukan hanya hari ini, tetapi 5 tahun ke depan bagi siswa, guru, dan budaya sekolah. Kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rejeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya, yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4, yaitu paradigma kebenaran versus kesetiaan, truth vs loyalty. Kebenaran, keadilan, nilai untuk menegakkan kejujuran, melaporkan pencurian, temuan, dan memastikan dompet kembali ke pemilik yang sah, Nina. Kesetiaan, kasih sayang, nilai untuk melindungi Rara, sahabat dekat Tari, dan menjaga hubungan persahabatan yang didasari oleh rasa kesetiaan dan pertemanan. Siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Tari, siswa yang menghadapi dilema dan melihat langsung peristiwa tersebut. Rara, siswa yang menemukan dan mengambil dompet, sahabat Tari. Nina, pemilik dompet yang kehilangan, korban. Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan, otoritas sekolah, informasi. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Rara menemukan dan mengambil dompet berisi uang di bawah kursi, lalu menyimpannya di tasnya. Rara menganggapnya rejeki nomplok, karena tidak ada yang melihat, menunjukkan niat untuk tidak mengembalikan. Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Tari melihat jelas Rara mengambil dan menyimpan dompet tersebut. Rara adalah sahabat dekat Tari, dan Tari takut persahabatan mereka rusak jika ia melaporkan atau menegur Rara. Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Kasus ini tidak lulus pengujian benar atau salah, khususnya untuk tindakan Rara. Tindakan Rara mengambil dan menyimpan dompet tanpa mencoba mengembalikannya adalah jelas salah secara etika dan aturan sekolah, pelanggaran kejujuran, pencurian. Oleh karena itu, masalah Rara adalah persuasi moral, benar versus salah, tetapi dilema Tari adalah dilema moral, benar versus benar. Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Paradigma yang paling dominan adalah kebenaran versus kesetiaan, truth vs loyalty, seperti dijelaskan di langkah 1. Tari harus menegakkan kebenaran, keadilan, prinsip moral universal.
Tari harus menjaga kesetiaan, kasih sayang kepada sahabatnya. Prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang paling tepat adalah berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, Kantian ethics. Prinsip ini berpegang pada keyakinan bahwa ada aturan universal yang harus dipatuhi. Dalam kasus ini, aturan universal adalah kejujuran dan keadilan. Tari harus melaporkan fakta atau meminta Rara mengembalikan dompet, karena kejujuran adalah keharusan universal yang harus diutamakan daripada kepentingan pribadi, persahabatan. Jika menggunakan prinsip berbasis hasil, utilitarianism, mengembalikan dompet akan memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, Nina, Bu Sri, dan integritas sekolah, meskipun menyebabkan ketidakbahagiaan bagi Rara dan Tari, rusaknya persahabatan. Prinsip ini juga mendukung pelaporan. Opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan. 1. Opsi terbaik, mediasi pribadi. Tari segera menemui Rara secara pribadi, tidak di depan umum atau guru, dan menceritakan pengumuman Bu Sri. Tari dapat menggunakan kasih sayang, kesetiaan sebagai alat persuasi, dengan mengatakan, "Aku sahabatmu, aku tahu kamu tidak bermaksud jahat. Aku lihat dompet itu milik Nina, dan aku lihat kamu menyimpannya. Tolong, demi persahabatan kita dan demi integritasmu, kembalikan dompet itu segera ke Bu Sri, dengan alasan, baru ditemukan. Aku akan menjagamu." 2. Opsi alternatif, Tari dapat mengingatkan Rara secara anonim, misalnya melalui surat tanpa nama, untuk mengembalikan dompet, sehingga Rara dapat mengembalikannya tanpa tahu bahwa Tarilah saksinya. Keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis kasus 4. Opsi terbaik, mediasi pribadi. Tari harus mendekati Rara secara privat dan mendesak Rara untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Bu Sri, mungkin dengan mengatakan ia baru menemukannya saat merapikan, untuk menyelamatkan muka Rara. Tari harus memberikan waktu yang sangat singkat untuk Rara melakukan ini. Apa yang didapatkan dari pengambilan keputusan ini? Institusi dan kejujuran universal harus selalu diutamakan di atas kesetiaan personal. Namun pendekatan yang digunakan harus didasari oleh kasih sayang. Bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Prioritas nilai. Dalam situasi kebenaran versus kesetiaan, saya harus selalu mendahulukan kebenaran sebagai landasan integritas kepemimpinan, terutama yang berkaitan dengan aset keuangan. Pendekatan restoratif. Saya harus selalu mencari opsi kreatif. Langkah 7. Seperti mediasi atau intervensi pribadi yang bertujuan memulihkan, bukan menghukum, pelaku pelanggaran moral. Tujuannya adalah membantu individu yang salah untuk kembali ke jalur kebenaran, mengembalikan dompet, sehingga kesetiaan, hubungan, dapat diperjuangkan, tanpa mengorbankan kebenaran, kejujuran. Batas waktu, penting untuk menetapkan batas waktu yang jelas. Misalnya, Rara harus mengembalikan hari itu juga, sehingga keputusan tidak berlarut-larut. Sekian dan terima kasih.